Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Bapak Dr. Hendra Ahyadi STMT, Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I, Wilayah NTB, UPT dari Kementerian PUPR. Di kesempatan ini kita ingin berdiskusi sedikit tentang Nusa Tenggara Barat yang konon katanya memiliki bendungan terbanyak di Indonesia. Benar Pak Kepala ya? Betul. Boleh diceritakan sedikit Pak, seperti apa ketahanan air kita di NTB, bendungan kita seperti apa? Ya, jadi memang NTB ini sebetulnya agak sedikit unik dia, ya unik. Jadi terutama di Pulau Lombok. Iya. Pulau Lombok ini dia terbagi atas dua kategori wilayah, wilayah barat dan wilayah barat yang relatif banyak air dan tengah, timur dan selatan, sebagian timur dan selatan yang minim air. Nah, dan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa itu kategorinya kita masukkan, kalau di Indonesia kita masukkan small island ya, small island atau pulau kecil. Nah, di pulau kecil yang terutama Lombok ini, itu dulu pernah terjadi ada namanya darurat pangan, sehingga waktu itu sempat dari Kementerian PU khusus mengirimkan orang ke kita, ke NTB ini untuk membangun infrastruktur air. Bagaimana membawa tadi air yang dari barat yang padat banyak air kita bawa ke tengah, timur dan selatan. Karena di timur, tengah dan selatan itu areal persawahannya banyak, potensi persawahannya. Kalau kita lihat areal-areal yang ada di total di 97.000 hektar yang ada di Pulau Lombok itu dominannya ada di wilayah tengah dan selatan. Nah, dari pengaturan air yang dari surplus ke minus dan lain-lain itu, di samping ada saluran pengarahnya, kita juga membangun tampungan-tampungan air. Tampungan-tampungan air itulah yang kita sebut ada bendungan besar, kemudian ada juga dulu embung-embung yang dibangun. Jadi dulu dominan sebetulnya embung. Tapi karena ada perubahan kategori dari permen itu, sehingga embung-embung yang dibangun oleh para senior-senior kita, kami dulu, itu berubah menjadi bendungan. Itu berlaku juga di Sumbawa. Jadi totalnya sekitar ada 72 bendungan. 72 ya. Se-NTB. Bendungan sama plus embung ya Pak Kepala ya? Yang 72 ini? 72 ini kategorinya sudah bendungan semua. Oh, sudah bendungan. Di luar embung-embung sekarang. Embung itu lebih banyak lagi. Oh, embung lebih banyak lagi? Lebih banyak lagi sekarang. Pak, kondisinya seperti apa sekarang? 72 bendungan kita ini? Jadi kita sekarang ada 72 bendungan yang sudah terbangun, dan ada 4 bendungan sedang ongoing dibangun. Nah, kalau yang 72 bendungan yang sudah terbangun itu, ya saya bisa menyatakan agak sedikit memprihatinkan kondisinya dari sisi kapasitasnya. Jadi tingkat sedimentasi yang terjadi di bendungan-bendungan itu dominannya cukup tinggi. Di mana saja misalnya itu Pak? Misalnya sekarang di Batu Bulan, di Sumbawa, kemudian di Batu Jahe, kemudian di Pandan Duri. Padahal itu maaf, bendungan-bendungan berusia baru Pak? Ya kira-kira itu mungkin sekitar ya 10 sampai 20 tahunan, dari lifetime sekitar 50 tahunan gitu. Nah, tapi yang lebih ekstrim sebetulnya yang di Tanjung Mila. Tanjung Mila itu posisinya itu tingkat sedimentasinya sangat tinggi. Jadi kami malah pernah menyampaikan juga kepada pemerintah daerah, Pak, ini kalau tidak terjadi satu usaha kita untuk memperbaiki daerah tangkapannya atau daerah catchment areanya, itu bisa terjadi penangkalan, bisa dalam jangka waktu 10 sampai 15 tahun sudah terjadi penangkalan yang cukup masif dari usia 50 tahunan bendungan tersebut. Harusnya dia berusia panjang 50, usia pendek. Itu faktornya? Karena sedimentasi akibat dari daerah tangkapannya itu kan yang harusnya pohon-pohon atau daerah lindung dibabat semua menjadi tanaman kalau di Dompu jagung. Iya betul. Material itu tergerus ke bendungan karena tanaman jagung kan tidak membawa tidak menahan material tanah itu terbawa ke sedimen, itu terbawa ke bendungan, sehingga kapasitasnya yang tadinya harusnya cukup untuk sampai 50 tahun operasi
Itu mungkin hanya menjadi 10 sampai 10 15 tahun ya. 15 tahun sudah penuh nanti itu. Pak Kepala, kita juga bisa banyak menjumpai bendungan-bendungan yang dipenuhi sama keramba, Pak Kepala. Ya, Apakah itu juga mempengaruhi? mempengaruhi. Jadi kalau sekarang sebetulnya dari perintahnya Pak Menteri sudah tidak diizinkan lagi. Tidak boleh lagi ya? Tidak boleh lagi keramba-keramba berada di bendungan-bendungan sebetulnya. Gitu. Itu yang membuat dia ada sedimentasi dari keramba itu pakan ikan atau Pakan ikan salah satunya. Kemudian juga dari kerambanya itu sendiri, itu kan dia menahan laju air, putaran air, dan menimbulkan banyak sedimen. Terutama yang paling dominan dari pakan. Gitu. Sudah ada sosialisasi enggak ke masyarakat atau mungkin pemerintah daerahnya, Pak? Sudah kalau itu. Sudah ya? Sudah ya. Memang kami sekarang lagi berusaha yang di Pandanduri. Nggih. Karena kebetulan di Pandanduri ada beberapa yang sudah mulai memasang jaring apung. Nggih. Nah, tapi kalau yang di tempat yang lain seperti Batu Jai, Pengga, saya kira masih terjaga itu. Gitu. Pak Kepala, kalau misalnya dengan kondisi dia sedimentasinya tinggi, kira-kira biayanya seperti apa, Pak, untuk menormalisasinya kembali? Nah, ini kebetulan kami juga kemarin baru juga alhamdulillah dapat perhatian dari pemerintah pusat itu bahwa kita diizinkan untuk merevitalisasi yang 72 bendungan itu. Jadi kami diberikan kesempatan kita untuk merehabilitasi baik dari sisi fungsinya, dari bangunan-bangunan pendukungnya maupun dari kapasitasnya. Jadi sedimennya nanti akan kita keruk gitu. 22 bendungan ya, Pak? 72 bendungan. Semua direvitalisasi? Yes. Wih, berarti lumayan besar loh, Pak. Ya, Anggaran negara total alokasi ke seluruh Indonesia itu kira-kira sekitar 3,5 triliun untuk bendungan se-Indonesia yang akan direvitalisasi. Setengahnya ada di NTB. Oh, besar juga, Pak. Dan ini butuh waktu berapa lama, Pak Kepala, untuk normalisasi kembali? Ini kan sampai tahun 2023. Sampai 2023 ya. ya. 2023. Jadi ya kalau ini berjalan tahun 2023 kita punya 4 bendungan baru dan ditambah 72 bendungan lama yang menjadi baru. Pak Kepala, dengan bendungan kita yang cukup banyak ini jumlahnya, seharusnya petani itu tidak kekurangan air ya. Tapi Harusnya. faktanya kita masih ribut-ribut soal air untuk irigasinya. Ya, memang ini agak dilematis karena karena begini sebetulnya. Dari pengaturan air yang ada di NTB itu kita ada namanya pola tanam. Ya. Nah, pola tanam itu yang banyak di beberapa tempat tidak dipatuhi. Contoh misalnya bahwa dari pola tanam yang ada itu dengan ketersediaan air yang kita punya itu harusnya padi palawija. Iya. Nah, tapi di beberapa tempat bahkan dipakai padi. Sehingga pada waktu padi itu dia tidak mendapat air, dia teriak. Iya. Kami tidak mendapatkan air. Padahal memang di dalam pola tanamnya harusnya tidak padi. Pola tanam petani yang tidak tertib ya? Tidak tertib, satu. Yang kedua, sepanjang kita itu ketergantungan sekali sama HLD, jadi pengaturan dari barat ke timur, terutama di Lombok. Nah, itu banyak sekali yang membuat itu bocoran-bocoran langsung itu apa ya disebutnya itu. Jadi alirannya disedot ya, Pak ya, Pak Kepala ya? Ya, jadi dia salurannya kan harusnya dia mendapatkan air dari sini ya, dibagi ke sini. Dia nggak sabar itu untuk mendapat bagian, dia colok itu dari sini. Sehingga akhirnya mengurangi. Karena tidak diatur kan kalau seperti itu. Nah, dalam itu tanda kutip pencurian air pencurian ya, Pak air. Tuh, ya. Itu kita banyak petani yang menggunakan mesin penyedot air yang pernah saya lihat juga. Seharusnya ditertibkan, siapa kira-kira yang harus menertibkan itu, Pak Kepala? Ya, sebetulnya sih harusnya secara teknisnya kami tidak punya kemampuan untuk menertibkan itu. Karena itu kan emang harusnya aparat penegak hukum yang memberikan itu. Tapi memang ada ruang untuk menertibkan mereka? Ada ruang. Oh gitu. Ada ruang itu, seperti itu. Pak Kepala, dengan bendungan kita yang cukup banyak ini, sebenarnya sektor pertanian kita juga harus melimpah, Pak Kepala. Kita sampai saat ini daerah penghasil pangan nomor 4 di Indonesia. Kita lumbung pangan ya? Lumbung pangan. Mungkin karena kita lumbung pangan jadi disupport banyak bendungan gitu ya, Pak Kepala? Disupport dulu banyak bendungan karena kita kekurangan air. Dari bendungan yang ada banyak itu kita menjadi dari yang tadinya Gogoranca menjadi lumbung pangan nasional nomor
4 di Indonesia. Pak, rata-rata setahun itu tingkat keterisian bendungan kita seperti apa? Sudah maksimal enggak? Kalau dari tingkat keterisian tergantung musim sebetulnya. Artinya pengaruh seperti tahun kemarin mungkin kira-kira ya saya pasnya mungkin sekitar 80%-an lah kalau kita rata-ratakan. Harapan kami sebetulnya tahun ini itu sudah bisa terisi lebih full lagi ya. Kalau sebelum ini kita sudah mulai mau masuk musim kemarau ini sebetulnya. Dari laporan beberapa teman-teman kemarin itu kan karena kami punya unit pemantau bendungan, UPB kita sebutnya. Itu rata-rata mereka sudah limpah di spill. Nah, di spillnya itu. Jadi kalau di bendungan itu ada namanya spillway yang pengarahnya itu, nah dia ada batasan tinggi, ini tinggi bendung, yang dia kalau udah limpah berarti kapasitasnya dia sudah penuh. Nah, itu semua rata-rata hampir ya mungkin lebih dari di atas 90% sudah tercapai. Oke, siap. Pak Kepala, saya menangkap kata kuncinya bahwa kita di NTB sudah disupport begitu baik oleh pemerintah pusat untuk bendungan ketahanan air kita. Tinggal kita bijak atau tidak ya, menjaga, memeliharanya, kemudian memanfaatkannya. Kita punya satu kesempatan baru nih sekarang bahwa ini insya Allah 2023 kita bisa mempunyai 4 bendungan baru dan 72 bendungan yang sudah terrevitalisasi. Jadi kita harus mempunyai satu keinginan bersama bagaimana yang ini 76 bendungan ini karena ini menjadi sumber air, sumber hidup kita di NTB itu bisa kita jaga ke depannya. Saya kira itu yang harus mulai kita rumuskan dari sekarang, Pak Bro. Mohon maaf Pak, untuk 4 bendungan itu mana saja? Beringin Sila, Bintang Bano, Tius Untuk, dan satu lagi Meninting. Itu jadi kita yang provinsi yang kaya dengan sumber air kita ya Pak ya. Betul, Demikian perbincangan saya dengan Kepala BWS Nusa Tenggara 1 Pak Dr. Hendra Ahyadi STMT. Semoga diskusi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.